Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Semoga kalian semuanya sehat dan semangat untuk belajar di pagi hari ini. Mengawali pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, materi yang kita bahas di hari ini yaitu mengenai induksi matematika. Minggu lalu sempat saya singgung sedikit mengenai apa saja yang perlu kita bahas di induksi matematika. Oke, kita bahas yang pertama mengenai definisi induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Jadi, induksi matematika itu adalah metode membuktikan kesahihan rumus suatu deret dalam matematika. Ada juga yang mengatakan bahwa induksi matematika itu adalah proses pembuktian pada kebenaran suatu pernyataan untuk seluruh bilangan asli n. Jadi, yang dibahas itu adalah terkait bilangan asli. Jadi, bilangan asli itu dimulai dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa induksi matematika itu merupakan proses membuktikan kebenaran suatu rumusan matematika. Dari tiga definisi ini, sebenarnya induksi matematika itu kuncinya adalah pembuktian. Jadi, bagaimana cara kita bisa membuktikan bahwa pernyataan matematika itu benar. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip induksi matematika. Untuk prinsipnya itu berkaitan dengan langkah-langkah pembuktian. Jadi untuk langkah yang pertama itu bagaimana kita bisa membuktikan bahwa PN itu benar. Nah, di sini ada dua. Jadi jika bilangan asli n, maksudnya di sana jika yang diminta itu adalah bilangan asli n, maka langkah pertamanya kita harus bisa membuktikan bahwa PN itu benar untuk n sama dengan 1. Namun jika yang diminta itu adalah bilangan bulat n lebih dari sama dengan m, maka langkah pertamanya itu adalah kita harus membuktikan bahwa PN itu benar untuk n sama dengan m. Untuk langkah pertama ini biasa dikenal sebagai basis induksi. Langkah kedua yaitu kita mengandaikan bahwa PN itu benar untuk n sama dengan k. Untuk langkah ketiga, kita harus membuktikan bahwa PN itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Langkah 2 dan 3 ini biasanya dikenal sebagai hipotesis induksi. Oke, selanjutnya yaitu menguji pernyataan matematis. Pernyataan matematis ini dibedakan menjadi 3. Oke, yang pertama kita bahas yaitu pernyataan suatu barisan. Contohnya adalah ini. Jadi buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah dan seterusnya ditambah 6n-2 sama dengan n dikalikan 3n plus 1. Maka langkah pertama yaitu kita harus membuktikan bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Jadi lihat soalnya, kuncinya di sana adalah setiap bilangan asli n. Maka untuk langkah pertama, kita harus menggunakan n-nya itu sama dengan 1. Nah, dari sini kita harus membedakan mana ruas kiri dan mana ruas kanan. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu dipisahkan dengan tanda sama dengan. Jadi ruas kiri itu berarti di sebelah kirinya sama dengan, sedangkan ruas kanan itu di sebelah kanannya sama dengan. Dari situ ruas kiri, nah ruas kiri ini kan 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah seterusnya ditambah 6n-2. Nah, yang perlu kita perhatikan cukup yang ada variabelnya saja. Jadi suku terakhirnya. Jadi di situ ya saya lingkari ada 6n-2. Maka saya tulis 6n-2. N-nya itu diganti dengan 1. Maka saya punya 6 dikalikan 1 dikurangi 2. Maka nanti hasilnya 6 kali 1 itu 6, kemudian dikurangi 2, maka menghasilkan 4. Oke, dari sini kita akan membuktikan apakah hasil dari ruas kiri ini sama dengan ruas kanan nantinya. Nah, untuk ruas kanan, ya di
di situ ada N dikalikan 3N plus 1, maka N-nya saya ganti 1 ya. Jadi 1 dikalikan dengan 3 kali 1 ditambah 1. Maka saya punya 1 dikalikan 3 kali 1 itu 3 ditambah 1. Dari situ kerjakan dulu yang di dalam kurung, 3 tambah 1 itu 4, berarti saya punya 1 dikalikan 4. Maka hasilnya 4. Dari sini terlihat bahwa hasil dari ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Maka untuk langkah pertama ini terbukti. Jadi pernyataan sudah terbukti benar untuk N sama dengan 1. Untuk selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita mengandaikan benar untuk N sama dengan K. Nah, jadi ya dari situ kan soalnya ada 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah seterusnya ditambah 6N min 2 sama dengan N dikalikan 3N plus 1. Maka N-nya kita ganti K. Ya, cukup N-nya diganti K. Maka nanti menjadi seperti ini. Jadi jadinya 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah seterusnya ditambah 6K min 2 sama dengan K dikalikan 3K plus 1. Langkah ketiga yaitu kita membuktikan pernyataan itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berarti N-nya saya ganti K plus 1. Berarti saya punya 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah seterusnya ditambah 6 dikalikan K plus 1 dikurangi 2 sama dengan K plus 1. Saya kalikan 3 kali 3 dikalikan 3 ya, dikalikan K plus 1 ditambah 1. Nah, dari situ kita bedakan mana ruas kiri dan mana ruas kanan. Untuk ruas kirinya ya saya punya itu gitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita juga harus menuliskan dua suku terakhirnya. Jadi sebelum 6K plus 1 min 2 itu adalah 6K min 2 ya. Jadi intinya adalah dua suku terakhir ini sama seperti dengan langkah yang kedua, suku terakhir di ruas kiri ya, di langkah yang kedua. Jadi 6K min 2 nya turunkan di situ. Dari situ baru saya punya, perhatikan di sana. Nah, yang saya garisi itu kan sama dengan yang langkah kedua ya, bentuknya hampir sama. Maka bisa saya ganti dengan K kali 3K plus 1. Kemudian saya tambahkan ya dengan 6 kali K itu 6K, 6 kali 1 itu 6, kemudian dikurangi 2. Dari situ berarti saya punya K kali 3K itu adalah 3K kuadrat, K dikalikan 1 berarti plus K, saya tambahkan 6K ditambah 6 dikurangi 2. 6 kurangi 2 itu adalah 4 ya. Dari situ berarti saya punya 3K kuadrat ditambah 7K ditambah 4. Nah, dari sini kita harus ingat konsep pemfaktoran yang sudah pernah saya bahas ya, yang pernah kita pelajari di saat kelas 10. Nah, nanti akan ketemu dengan ini ya, K plus 1 nanti dikalikan dengan 3K plus 4. Nah, dari situ baru kita beralih ke ruas kanan. Ruas kanannya ada K plus 1 dikalikan 3K plus 1 plus 1. Maka saya punya K plus 1 ya, bisa dikerjakan 3 kali K, berarti nanti saya punya 3K plus 3 kali 1 berarti plus 3, kemudian ditambah 1. Berarti saya punya K plus 1 saya kalikan 3K plus 4. Nah, dari sini kita lihat ruas kanan dan juga ruas kiri, apakah hasilnya sama? Nah, ternyata sama. Maka untuk langkah ketiga sudah terbukti ya. Sehingga karena langkah 1 sampai 3 sudah kita buktikan bahwa itu benar, maka kesimpulannya adalah terbukti bahwa 4 ditambah 10 ditambah 16 ditambah seterusnya ditambah 6N min 2 sama dengan N dikalikan 3N plus 1 itu berlaku untuk setiap bilangan asli N. Nah, saya ambil contoh yang lain untuk di pernyataan barisannya. Nah, saya punya buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku itu ya, sigma dengan batas bawahnya I, batas atasnya N ya. Untuk 2I
min 1 sama dengan n kuadrat. Langkah pertama itu adalah kita harus menunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Maka dari situ kita lihat di sini ada ruas kiri dan di sini adalah ruas kanan. Nah, untuk ruas kiri sendiri, nah yang kita perhatikan di sana adalah rumus sukunya. Jadi saya punya 2i min 1. Nah, sedangkan untuk I di situ ya, karena itu adalah suku terakhir, berarti I-nya perlu kita ganti dengan batas atas. Ya, sesuai dengan konsep notasi sigma yang pernah saya singgung di minggu lalu. Berarti saya punya 2n, ya I-nya saya ganti n, berarti 2n min 1. Dari sini, karena langkah pertama yang diminta adalah n sama dengan 1, maka n-nya diganti 1. Berarti saya punya 2 kali 1 dikurangi 1. Maka hasilnya 2 kali 1, 2, kemudian dikurangi 1, maka menghasilkan 1. Kemudian untuk ruas kanan sendiri, itu ada n kuadrat, berarti saya punya n kuadrat, berarti saya punya 1 kuadrat. Ya, ingat n diganti 1. 1 kuadrat itu 1. Nah, dari sini kita lihat ruas kiri dan ruas kanan, dia hasilnya sama ternyata. Maka untuk langkah pertama terbukti ya bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Kemudian untuk langkah yang kedua, diandaikan benar untuk n sama dengan k. Nah, berarti kita cukup mengganti ya, yang ada variabel n-nya kita ganti k. Nah, awalnya kan seperti itu soalnya, kita ganti n-nya itu sama dengan k. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Sigma 2i min 1 dengan batas bawahnya 1, batas atasnya itu k, itu sama dengan k kuadrat. Nah, kemudian langkah ketiga kita buktikan harus benar ya pernyataan ini untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita coba, karena soalnya adalah itu ya, yang diminta adalah n sama dengan k plus 1, maka kita bisa menggantikan n-nya itu kita ganti k plus 1. Maka nanti yang diganti adalah batas atasnya diganti k plus 1, kemudian n kuadratnya maka berubah menjadi k plus 1 kuadrat. Kita pisahkan, ini adalah ruas kiri ya, saya tulis di sana ruas kirinya. Nah, kemudian kita lihat bahwa untuk penjabaran dari sigma sendiri ya, jika saya punya sigma 2i min 1 dengan batas bawah 1, batas atas k plus 1, maka itu bisa saya ubah bentuknya menjadi sigma 2i min 1 dengan batas bawah 1, batas atasnya k, ditambah dengan 2 i-nya saya ganti k plus 1 dikurangi 1. Ya, karena suku terakhirnya kan k plus 1, maka i-nya nanti saya ganti k plus 1, seperti itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa bentuk yang di dalam kurung itu sama dengan seperti dengan langkah yang kedua, maka bisa saya ganti dengan k kuadrat ya, ditambah dengan 2 kali k itu 2k, 2 kali 1 itu 2 ya, plus 2, kemudian dikurangi 1, maka saya punya k kuadrat plus 2k plus 1. Dari sini perhatikan ya, ingat konsep pemfaktoran lagi, jadi berarti saya punya k plus 1 saya kalikan dengan k plus 1, karena kembar ya, maka bisa saya tulis k plus 1 kuadrat. Nah, kita lihat untuk ruas kanan. Ruas kanannya ada k plus 1 kuadrat. Nah, dari sini kita lihat, oh ternyata sudah sama dengan ruas kiri. Nah, berarti terbukti untuk langkah yang ketiga. Jadi, langkah ketiga ini ada kaitannya dengan langkah kedua. Jadi, kita harus kaitkan dengan langkah yang kedua. Nah, karena langkah 1 sampai langkah ketiga ini sudah terbukti, maka bisa ambil kesimpulan bahwa terbukti bahwa sigma 2i min 1 dengan batas bawah 1 sampai dengan batas atasnya n itu sama dengan n kuadrat berlaku untuk setiap bilangan asli n. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana jika pernyataan matematisnya itu berupa ketidaksamaan? Nah, saya ambil contoh, yaitu buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 2 itu berlaku n kuadrat lebih dari n plus 1. Maka kita lihat ya, kuncinya di sana adalah
untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 2. Nah, lihat konsepnya lagi yang di prinsip tadi ya, bahwasanya jika yang diminta itu adalah bilangan bulat n lebih dari sama dengan m ya, maka untuk langkah pertama itu pernyataan benar untuk n sama dengan m. Kita harus buktikan itu. Nah, jadi anggaplah 2 ini adalah m-nya. Jadi untuk langkah pertama itu kita harus menunjukkan bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan 2. Nah, dari situ kita pisahkan mana ruas kiri dan mana ruas kanan. Untuk ruas kiri sendiri itu ada n kuadrat, berarti nanti n-nya tinggal diganti 2, berarti saya punya 2 kuadrat itu sama dengan 4. Untuk ruas kanan berarti n plus 1, n-nya saya ganti 2, berarti saya punya 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, dari sini kita lihat ruas kiri itu ternyata lebih besar daripada ruas kanan. Nah, sesuai dengan pernyataan yang ada di soal, ruas kiri itu lebih besar daripada ruas kanan. Nah, maka dari itu karena ruas kiri itu lebih besar daripada ruas kanan, untuk n sama dengan 2, maka untuk langkah pertama ini terbukti. Oke, selanjutnya itu langkah yang kedua, itu kita andaikan benar untuk n sama dengan k. Jadi karena soalnya n kuadrat lebih dari n plus 1, maka n-nya saya ganti k. Jadi ada k kuadrat lebih dari k plus 1. Untuk langkah yang ketiga, maka saya mencoba membuktikan bahwa pernyataan itu benar untuk n sama dengan k plus 1. Dari situ karena soalnya n kuadrat lebih dari n plus 1, maka n-nya saya ganti k plus 1. Berarti saya punya k plus 1 kuadrat lebih dari k plus 1 ditambah 1. Nah, untuk ruas kiri bisa saya jabarkan ya, menjadi k plus 1 saya kalikan k plus 1. Ya, boleh juga kalian pakai langsung segitiga paskalnya. Lebih dari k plus 1 ditambah 1. Jadi kurungannya saya buka ya. Untuk ruas kanan. Selanjutnya berarti saya pakai sifat distributif atau kali pelangi itu. Jadi saya punya k kuadrat ditambah k kali 1 berarti plus k, plus 1 kali k berarti plus k, plus 1 kali plus 1 berarti plus 1. Lebih dari k plus 2. Maka saya punya k kuadrat, k ditambah k menjadi plus 2k ditambah 1. Lebih dari k plus 2. Dari situ plus 1 yang ada di ruas kiri saya pindahkan ke ruas kanan. Jadi saya punya di ruas kirinya ada k kuadrat plus 2k lebih dari k plus 2 dikurangi 1. Maka menjadi k kuadrat plus 2k lebih dari k plus 1. Untuk ruas kiri saya pindahkan posisi. Jadi 2k nya saya taruh di depan, k kuadratnya saya taruh belakang. Nah, di sini saya kotaki ya. Jadi saya kotai di situ. Bahwasanya yang saya kotai ini sama dengan langkah yang kedua, yaitu k kuadrat itu lebih dari k plus 1. Ruas kiri itu lebih besar daripada ruas kanan. Nah, jika ruas kiri ya ditambahkan dengan 2k, ya maka ruas kiri ini pasti akan lebih besar juga daripada ruas kanan. Nah, maka dari itu karena ruas kiri itu lebih besar daripada ruas kanan, untuk n sama dengan k plus 1, untuk langkah ketiga ini maka terbukti. Nah, jadi karena langkah pertama sampai langkah ketiga ini sudah terbukti, maka kesimpulannya adalah terbukti bahwa sigma 2 I-1 dengan batas bawah 1 dan batas atasnya n sama dengan n kuadrat itu berlaku untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 2. Oke, untuk pernyataan yang ketiga yaitu pernyataan suatu keterbagian. Saya ambil contoh, buktikan bahwa n pangkat 3 min 4n plus 6 terbagi habis oleh 3 untuk setiap bilangan asli n. Maka penyelesaiannya langkah pertama ya, pernyataan itu benar untuk n sama dengan 1. Ingat kata kunci di soalnya itu adalah untuk setiap bilangan asli n. Maka untuk langkah pertamanya cukup n sama dengan 1. Oke, dari situ soalnya adalah n pangkat 3 min 4n plus 6. Maka n-nya saya ganti 1. Berarti saya punya 1 pangkat 3 min 4 kali 1 plus 6. Berarti saya punya 1 pangkat 3 itu 1, min 4 kali 1 itu 4, ya, min 4 jadinya, plus 6.
maka 1 min 4 ditambah 6, 1 min 4 itu min 3 tambah 6 berarti 3. Oke, dari situ kita lihat 3 ya, itu kan terbagi habis oleh 3. Terbagi habis itu berarti artinya 3 bagi 3 itu kan hasilnya bilangan bulat, maka itu yang dinamakan terbagi habis ya. Nah, maka 3 ini kan habis dibagi 3. Nah, maka untuk langkah pertama itu sudah terbukti ya, bahwa untuk pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1 ya. Kemudian untuk langkah yang kedua kita mengandaikan benar untuk n sama dengan k. Nah, dari situ n nya kita ganti k, berarti menjadi k pangkat 3 min 4k plus 6. Itu terbagi habis oleh 3. Nah, akan dibuktikan pernyataan itu benar untuk n sama dengan k plus 1 ya. Untuk langkah yang ketiganya, berarti n pangkat 3 min 4n plus 6, n nya itu diganti k plus 1, maka saya punya k plus 1 pangkat 3 min 4 kali k plus 1 plus 6. Dari situ ingat konsep segitiga Pascalnya ya. Kalau tadi saya pakai penjabaran, sekarang pakai segitiga Pascalnya. Berarti saya punya k pangkat 3 plus 3k kuadrat plus 3k plus 1. Kemudian min 4 kali k menjadi min 4k, min 4 kali plus 1 menjadi min 4 ditambah 6. Maka saya punya k pangkat 3 plus 3k kuadrat plus 3k plus 1 min 4k min 4 plus 6. Saya buka kurungnya ya. Kemudian kita lihat di sana ya. Saya ambil dua bilangan ini ya untuk dioperasikan. Yang lainnya saya tulis kembali. Jadi saya punya k pangkat 3 plus 3k kuadrat plus 3k min 4k plus 1 kurangi 4 itu min 3 ditambah 6. Dari sini saya pindahkan posisi ya, karena di langkah kedua itu ada k pangkat 3 min 4k plus 6 ya, saya lingkari ya, ada k pangkat 3 min 4k plus 6. Saya taruh ya bersebelahan, jadi saya punya k pangkat 3 min 4k plus 6, tersisa plus 3k kuadrat plus 3k min 3. Dari situ nah bisa saya sendirikan ya. Jadi saya punya k pangkat 3 min 4k plus 6 itu ditambah ya, ingat konsep sifat distributifnya, disitu plus 3k kuadrat ya. Jadi 3 kali k kuadrat itu kan sama dengan plus 3k kuadrat. Kemudian di situ saya tulis plus k karena plus 3 kali k itu adalah plus 3k, lihat atas. Kemudian min 1 karena plus 3 min 1 itu min 3. Nah, dari situ kita lihat yang saya kotai itu ya sudah jelas sesuai dengan langkah yang kedua. Dia terbagi habis oleh 3. Nah, kita lihat juga untuk yang ini. Nah, dia juga terbagi habis 3. Kenapa? Karena 3 yang ada di depan, kalau saya bagi 3, itu kan habis juga. Ya. Maka dari itu, untuk langkah ketiga itu terbukti. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa terbukti ya untuk n pangkat 3 min 4n plus 6 itu terbagi habis oleh 3 untuk setiap bilangan asli n. Oke, jadi itu tadi materi terkait induksi matematika. Untuk pemantapan terkait materi induksi matematika ini saya berikan latihan soalnya. Ada 4 soal, silakan nanti dicoba untuk dikerjakan. Selamat mengerjakan, semoga kalian bisa semua mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.